Halo sob, ketemu lagi sama Helmi, pastinya masih di telset.id. Dan di sebelah gue udah ada laptop terbaru Asus yang katanya asik banget buat diajak mobilitas. Dan ini dia laptop terbaru Asus ZenBook 13 UX 325. Sesuai dengan generasi-generasi sebelumnya, laptop ini ditujukan untuk para pengguna yang punya mobilitas tinggi. Karena ini didesain dengan ringkas dan juga ringan, jadi dibawa kemana-mana juga asik. Dan gue akui kalau seri ZenBook itu emang cocok banget buat pengguna-pengguna yang punya mobilitas tinggi. Sebagai contoh, di sini gue juga menggunakan ZenBook Flip selama beberapa bulan terakhir sebagai daily driver gue. Dan ini emang ya nggak bakal ngerepotin lu lah ibaratnya. Jadi lu mau bawa ke kantor, lu bawa ke rumah atau kemana, bukan ke tempat nongkrong ya sob, jangan nongkrong dulu nih, masih bahaya. Ini bisa lu bawa dengan mudah dan tidak memberatkan sama sekali. Yang gue pakai ini adalah ZenBook Flip UX 362. Ya ini kurang lebih pembaruan lah dari seri ini. Ya secara spesifikasi pastinya juga lebih oke. Dan kita akan kembali bahas ZenBook 13 UX 325 ini. Tapi biar lebih gampang ngomongnya, gue bilang ini ZenBook 13 ya sob. Sama nih kayak ZenBook seri sebelumnya. Laptop ini punya ketebalan cuma 13,9 mm aja. Nggak cuma tipis, tapi dia juga ringan banget. Beratnya ini cuma 1,07 kg. Wah gila, ini bener-bener memudahkan lah. Intinya nih laptop emang asik buat dibawa kemana-mana. Memudahkan seperti yang gue bilang tadi di awal. Bobotnya yang ringan ini dibantu juga sama material yang digunakan sama laptop ini, karena dia menggunakan material aluminium alloy yang bikin bodinya juga jadi nggak terlalu berat dan tidak menyusahkan bagi anda para penggunanya nanti. Yang nggak kalah menarik nih sob, udah pasti bisa lo lihat. Nah desainnya ini emang kelihatan banget premium gitu, elegan. Kelihatan nih kalau ini laptop yang mahal gitu loh, tapi padahal nggak mahal-mahal banget. Masih terjangkau lah buat lo yang mungkin membutuhkan laptop yang siap untuk diajak mobilitas. Nah ini nih, desainnya oke, kelihatannya elegan, premium. Nah setelah bahas desain luarnya, kita masuk ke bagian dalamnya. Di sini layarnya tuh 13 inci. Layarnya laptop ini 13 inci, resolusinya juga udah Full HD. Dan di bagian layar ini juga Asus masih pakai teknologi andalan dia, ya ini teknologi Nano Edge. Ini bikin layar punya ukuran yang lebih luas dengan bezel yang sangat tipis. Untuk ZenBook 13 ini dia punya rasio layar ke bodi yang cukup besar, yakni mencapai 88%. Nah bisa lu lihat kan tampilannya tuh kayak lebih full screen gitu loh. Jadi kalau untuk menikmati berbagai konten multimedia kayak nonton video, nonton film, nonton drakor, itu udah asik banget pasti. Laptop ini menawarkan fitur keamanan yang menurut gue oke banget. Di sini orang nggak bisa sembarangan masuk atau mengakses laptop lo, karena ini udah ada dukungan dari Windows Hello. Nah di Windows Hello ini lo bisa login atau masuk ke dalam, akses ke dalam laptop ini cuma pakai sidik jari atau memindai wajah. Nah jadi lo tinggal tunjukin muka lo di layar, dia bakal langsung auto login ke sistem. Tentunya kalau pakai muka orang lain nggak bisa. Dan ini juga tetap berlaku sih, kalau lo mau masukin password atau PIN itu tetap bisa. Tapi dengan pakai teknologi Windows Hello tadi, lo bakal bisa login dengan mudah. Maksudnya lo nggak usah perlu ngetik-ngetik lagi, lo tinggal tunjukin muka lo depan laptop ini, dia langsung auto login. Dan ini memungkinkan berkat ada teknologi 3D IR kamera di bagian sini nih. Nah itu yang bikin laptop ini bisa mempunyai fitur pemindai wajah untuk login. Setelah layar, kita geser ke bagian bawah. Di sini ada keyboard dan touchpad. Tapi kita bahas keyboardnya dulu. Di sini keyboardnya emang dibuat agak lebih lebar dan juga tombolnya ini lebih besar daripada keyboard laptop pada umumnya. Katanya sih ini bikin supaya pengguna itu ngetik juga lebih nyaman. Dan pas gue coba buat ngetik, ini tombolnya emang empuk banget. Ditambah lagi ada fitur nih yang emang ini laptop kayaknya cocok nih buat lo yang suka pakai laptop ini untuk ngetik, untuk bikin tulisan atau karya tulisan dan segala macamnya. Karena di sini ada teknologi Excel yang namanya Ergolift. Jadi dengan teknologi Ergolift tadi, pas lo buka laptop dengan posisi biasanya lo ngetik,
dia bakal ikut ngangkat body dari laptop ini. Jadi pas kebuka dia bakal ngangkat body dari laptop, dia bikin posisi laptop jadi lebih enak buat ngetik. Intinya ini laptop emang bener-bener disiapkan atau emang cocok buat lo yang sering bikin, tadi gue bilang, sering bikin tulisan, artikel. Nah ini paduan yang sempurna sih kalau menurut gue. Apalagi gue bekerja di bidang itu, bergerak di bidang itu, dan gue merasakan banget manfaat dari teknologi-teknologi yang Asus tawarkan di ZenBook 13 ini. Nggak cuma itu aja yang menarik. Kita geser ke bagian bawah, di sini ada touchpad. Tapi nggak cuma sekedar touchpad, karena di sini touchpadnya bisa disulap jadi numpad juga. Ini sebenarnya teknologi yang nggak baru-baru banget sih, tapi teknologi ini sudah Asus implementasikan di laptop-laptop generasi sebelumnya. Jadi dengan pencet tombol ini sebentar aja, dia bakal mengaktifkan numpad berbentuk virtual. Jadi bentuk laptop tetap ringkas, tapi tombol-tombol numpad tetap ada. Ini inovatif banget kan, mungkin nggak ditemui di banyak laptop ya. Jadi sekarang kita bahas port yang tersedia di laptop ini. Di sini Asus ngasih 2 port USB Type-C. Di bagian sini itu ada 2, dan ini juga berfungsi sebagai Thunderbolt 3. Proses pengecasan juga dilakukan melalui port ini. Jadi lo ngecas udah menggunakan adaptor yang berbentuk Type-C. Nah di sini ini dua port USB Type-C, dan di bagian sini ada USB 3.1, dan di sini ada 1 buah micro SD reader, tapi ada yang kurang. Di sini nggak ada jack audio 3,5 mm. Gue nggak menemukan port itu, jadi lo nggak bisa pakai headset yang punya kabel di sini. Mungkin lo bisa ngakalin pakai headset Bluetooth ya. Dan juga sedikit kekurangannya, menurut gue ini portnya terbatas banget sih. Kayak misalnya di sini USB 3.1-nya cuma ada 1. Kayak misalnya lo mau pakai mouse nih di laptop ini, pas lo pakai mouse, lo mau colok flash disk, nah itu lo harus ngorbanin mouse-nya, lo cabut dulu, baru lo colokin flash disk. Sebaliknya kalau lo pengen pakai mouse, lo cabut dulu flash disknya, baru lo colokin mouse-nya. Jadi agak kurang fungsionalnya, agak berkurang aja sih. Dan untuk koneksi wirelessnya, dia udah pakai teknologi Wi-Fi 6 yang pastinya punya transfer data super ngebut, dan juga ada Bluetooth 5. Dan sini Asus juga udah ngasih teknologi Asus Wi-Fi Master yang bikin laptop ini bisa menangkap jaringan Wi-Fi dengan lebih baik. Sekarang kita ngomongin ke urusan performanya. Tadi kita udah bahas desainnya, udah bahas beberapa fitur yang ada di keyboard dan juga touchpad-nya yang inovatif ini. Jadi ZenBook Flip 13 yang ada di sebelah gue ini pakai prosesor Intel Core i5. Ada juga seri yang pakai Intel Core i7 yang pastinya nawarin performa yang lebih tinggi lagi. Untuk pengolahan grafisnya, di sini ZenBook Flip 13 ini udah pakai GPU Intel Iris Plus Graphic. Kalau dibandingkan dengan Intel HD Graphic, pastinya performanya ini lebih tinggi. Tapi nggak cuma dari performa aja, di sini kebutuhan dayanya juga jauh lebih rendah. Dan pastinya bikin laptop ini jadi lebih tahan lama atau baterainya lebih awet dibandingkan dengan pakai Intel HD Graphic. So far, selama menggunakan ZenBook 13 ini, gue sama sekali nggak menemukan masalah atau kendala saat menggunakan laptop ini untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kayak misalnya browsing, bikin artikel, ngetik gitu loh. Apalagi untuk multitasking, ini nggak usah dipertanyakan lagi, dijamin lancar, nggak pakai nge-lag, dah. Untuk penyimpanan file maupun aplikasi, laptop ini udah pakai SSD yang pastinya bakal bikin loading, booting jadi lebih cepat daripada pakai hard disk. Dan nggak cuma itu aja, ini juga RAM-nya udah pakai yang tipe LPDDR4X, kapasitasnya sampai 16 GB. Mantap. Gambaran performanya, kita udah melakukan serangkaian uji benchmark dengan sejumlah aplikasi seperti Cinebench dan juga PCMark. Dan untuk pengujian dengan PCMark, laptop ini berhasil meraih angka sekitar 3.974. Dan untuk aplikasi Cinebench, kita berhasil meraih skor sebesar 1.535 untuk CPU-nya, dan skor sebesar 448 untuk CPU single core. Terus gimana soal daya tahannya? Untuk daya tahan baterainya ini, pihak Asus udah melakukan uji coba internal dengan menggunakan aplikasi PCMark. Dan di pengujian menggunakan aplikasi PCMark 10 tadi, mereka menggunakan mode Modern Office. Dan hasil pengujian tersebut memperlihatkan laptop ini bisa bertahan untuk digunakan dalam waktu sampai 12 jam. Sekitar setengah hari dengan kondisi WiFi yang nyala. Jadi buat lo yang
pekerjaannya punya mobilitas tinggi dan butuh perangkat yang bisa mengimbangi. Nah, ini jawabannya, ZenBook 13. Nggak cuma ngandelin desainnya yang ringkas, tipis dan juga ringan. Selain itu, tampilannya juga oke punya. Desainnya elegan, premium juga. Ditambah lagi performanya yang nggak bakal menyulitkan lo, nggak bakal bikin sebel. Lo ajak kerja dimanapun dia, ayo, mau di kafe, tapi jangan di kafe dulu deng. Lagi PSBB ya kan, kerja di rumah aja sambil jaga diri. Ini bisa lancar banget, nggak menemukan masalah gue selama memakai laptop ini. Dan gue merekomendasikan banget lah untuk rekan diajak bermobilitas. Nih, buat lo yang bertanya-tanya dari awal, ini laptop harganya berapa sih? Nih gue kasih tahu. Jadi untuk yang pakai prosesor Intel Core i5 ini dijual dengan harga 14.299.000 aja. Untuk yang pakai Intel Core i7 dia dijual dengan harga 17.299.000. Nah, kalau lu punya budget dan nyari laptop yang gue bilang tadi, nih, siap diajak bermobilitas. So, itu dia tadi review gue mengenai ZenBook 13 ini. Semoga bisa menjadi informasi buat lo yang mencari tahu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari laptop satu ini. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Gue Helmi, Chaps Dulls.